Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang asbabun nuzul. Perkenalkan, nama saya Patricia Mawardani Darmawan dan teman saya Intanin Kurota Ayun. Untuk materi definisi saya yang akan menjelaskan, selanjutnya nanti akan diteruskan oleh rekan saya. Itu asbabun nuzul. Menurut bahasa atau etimologi, asbabun berasal dari kata asbab jamak, dari kata sababa yang berarti sebab, dan nuzul yang berarti turun. Asbabun nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Menurut Al-Zarqani, asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat, atau bisa pula peristiwa yang dapat dijadikan sebagai petunjuk hukum berkenaan dengan turunnya suatu ayat. Sedangkan menurut Mana Al-Qattan, asbabun nuzul adalah kejadian atau pertanyaan yang terjadi ketika turunnya ayat dan juga berkaitan dengan ayat tersebut. Salah satu definisi yang cukup populer menyatakan asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum atau sesudahnya, di mana kandungan ayat tersebut berkaitan atau dapat dikaitkan dengan peristiwa tersebut. Baik teman-teman semuanya, untuk selanjutnya penjelasan akan saya jabarkan yaitu tentang sumber rujukan asbabun nuzul. Rujukan asbabun nuzul ini nggak bisa dari argumentasi atau pendapat ulama, jadi benar-benar harus riwayat yang sahih dari Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Tabi'in ini pun bersyarat, yaitu apabila tabi'in tersebut terkenal sebagai orang yang meriwayatkan tafsir langsung dari para ahli tafsir golongan sahabat. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah dalam menentukan asbabun nuzul. Yang pertama ada sigot asbabun nuzul. Sigot ini berarti bentuk redaksi. Nah, ini dibagi menjadi dua. Sigot syar'i artinya jelas dan sigot muhtamalah artinya tidak jelas. Biar mudah dipahami, langsung aja masuk ke contoh. Kalau sigot syar'i itu kalimatnya biasanya seperti ini redaksinya. Rasulullah pernah ditanya tentang suatu, maka turunlah ayat ini gitu. Berarti kan tegas, jelas. Akan tetapi kalau yang sigot muhtamalah atau yang tidak jelas, itu biasanya redaksinya seperti ini. Saya memiliki pandangan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa sekian sekian sekian. Nah, redaksi yang kedua ini kurang jelas gitu, dia kurang tegas. Kan ini lebih kepada ambigu antara penafsiran atau bukan gitu. Ya, nomor 2, kedudukan riwayat mengenai asbabun nuzul. As-Suyuti menyatakan, apa yang kami jelaskan dari segi sanadnya bersumber dari seorang sahabat, maka riwayat tersebut musnad atau trustable, artinya dapat dipercaya, dan apabila dari tabi'in maka dihukumi juga dengan hukum marfu dan diterima periwayatannya meskipun dalam keadaan mursal dengan syarat sahih sanadnya. Al-Hakim juga mengatakan, apabila ada seorang sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu secara langsung, kemudian memberitahukan bahwa wahyu tersebut berkenaan atau berkaitan dengan peristiwa ini, maka hadisnya bisa terkategori marfu. Ini agak panjang tentang mendudukan riwayat yang bertentangan mengenai asbabun nuzul. Jadi seperti yang kami tulis bahwa para ulama memberikan solusi kalau terdapat pertentangan dalam beberapa riwayat, maka peganglah riwayat yang bersumber dari orang yang mengalami kejadian itu, atau dari para sahabat yang terkenal sebagai ulama tafsir seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Karena memang untuk mengungkap asbabun nuzul suatu ayat itu memang bukan perkara yang gampang, pasti banyak atau terdapat pertentangan di dalamnya. Maka apabila terjadi pertentangan itu ada poin yang bisa dipakai menjadi kesimpulan. Yang pertama, harus berpegang pada riwayat yang sahih gitu. Jadi yang mana yang paling sahih berarti itu yang diambil dan membuang riwayat-riwayat yang tidak sahih. Yang kedua, apabila telah ditemukan beberapa riwayat yang sahih saja, maka pilihlah yang riwayat yang memakai sigoh sorry seperti yang tadi awal kita bahas gitu. Dan apabila hanya didapati riwayat-riwayat yang ghairu sorry aja, maka kesemuanya itu nggak bisa dipakai karena semuanya itu merupakan tafsir, jadi tidak diakui sebagai asbabun nuzul. Kemudian yang ketiga, kalau misal udah dipilih beberapa riwayat yang sahih dengan sigoh sorry, jadi kesemuanya itu sahih juga sigoh sorry, namun riwayat-riwayatnya menjelaskan kasus-kasus yang berbeda, maka yang diperhatikan itu waktu kejadiannya. Kalau kejadiannya saling berdekatan waktunya, maka semua riwayat itu bisa dijadikan sebagai asbabun nuzul gitu. Jadi di sini lahir bahwa
beberapa sebab turunnya ayat ini mengindikasikan bukan hanya satu penyebab saja. Begitu. Yang keempat, apabila ternyata waktu kejadiannya saling berjauhan ya, maka bisa jadi ayat ini turun berulang kali, seperti itu. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat melakukan tarjih atau menentukan mana yang lebih kuat gitu, dengan mengambil riwayat dari orang yang menyaksikan kejadiannya secara langsung. Tentang penurunan Al-Quran secara bertahap beserta alasannya, ini ada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Setelah itu baru berangsur-angsur diturunkan ke Rasul itu selama kurang lebih 23 tahun. Yang kedua yaitu turunnya ketika malam Lailatul Qadar gitu. Nah, setelah Lailatul Qadar itu baru secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Jadi berangsur-angsur. Untuk yang terakhir ini atau pendapat ketiga bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar, yang pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan pada setiap tahunnya. Kemudian dari seluruh jumlah yang diturunkan tersebut diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sampai wafatnya beliau. Begitu. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jadi cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.